Seni suara Ki Ageng Suryo Mentara. Kesenian ialah salah satu dari ekspresi batin dan mempunyai dua bagian, lahir dan batin. Kebudayaan bagian lahir terlahir menjadi alat pangupa jiwa dan alat pergaulan hidup, sedang bagian batin terlahir menjadi ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian. Kebudayaan ialah ekspresi hidup dan penghidupan seseorang dan masyarakat atau bangsa. Jadi, tiap-tiap orang dan bangsa tentu melahirkan kebudayaan masing-masing menurut hidup dan penghidupan mereka. Jadi, kebudayaan bagian batin ialah ekspresi hidup orang dan bangsa, sedang bagian lahir ialah ekspresi penghidupan orang dan bangsa. Oleh sebab itu, corak hidup dan penghidupan bangsa dapat dilihat dari ekspresi kebudayaannya. Bagaimana ekspresi kebudayaan bangsa itu, begitulah hidup dan penghidupannya. Ekspresi kebudayaan batin ialah ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian. Jadi, ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian ialah ekspresi hidup orang dan bangsa. Oleh sebab itu, bagaimana ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu, begitulah hidupnya. Ilmu jiwa ialah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri. Filsafat ialah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti kedudukan diri sendiri di dalam alam yang agung. Kesenian ialah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri di dalam keindahan. Hasrat hidup yang demikian itu tak dapat dihalang-halangi oleh apapun juga. Dari sebab itu, maka tentulah tiap-tiap orang dan tiap-tiap bangsa mempunyai ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian. Kebudayaan bangsa itu bertingkat, yakni ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dari tingkatan kebudayaan itulah orang dapat menetapkan tinggi dan rendahnya derajat bangsa. Jadi, derajat bangsa ialah kelahiran kebudayaannya. Ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian terlahir di dalam masyarakat menjadi adat istiadat. Padahal, adat istiadat itu mempunyai pengaruh mendidik pada orang yang lahir dan hidup di dalam masyarakat itu. Pandangan hidup orang itu menurut adat istiadat di tempat itu, yaitu apabila tidak pergaulan dengan tempat lain. Apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu sempit, maka sempitlah pandangan hidup orang di dalam masyarakat itu. Sebaliknya, apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu luas, maka luaslah pandangan hidup orang di dalam masyarakat itu. Jadi, pandangan hidup orang itu dipengaruhi oleh ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian masyarakat. Karena alat perhubungan di dunia sekarang sangat mempererat perhubungan bangsa-bangsa, maka ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian bangsa-bangsa itu saling mempengaruhinya. Ini akan mengakibatkan makin luasnya pandangan hidup seseorang di dalam bangsa-bangsa itu. Itulah permulaan kebudayaan batin dunia. Kesenian ialah ekspresi hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri di dalam keindahan.
Kesenian itu mempunyai bermacam-macam lapangan, misalnya rupa, suara, tari, kesusastraan, dan lain-lainnya. Jadi, kesenian di dalam lapangan rupa ialah yang disebut seni rupa, dan di dalam suara disebut seni suara, dan sebagainya. Di sini akan dibentangkan tentang faedah seni suara menurut pengalaman kami. Seni suara ialah lapangan hasrat hidup di dalam suara. Suara ialah salah satu lapangan hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri di dalam keindahan. Seni suara mengandung si pencipta, ciptaan, dan si penerima. Si pencipta ialah jiwa orang dan ciptaan ialah lagu-lagu. Sedangkan si penerima ialah jiwa orang lain melalui indera pendengaran. Jadi, seni suara ialah perhubungan jiwa dengan lagu-lagu sebagai alat dan indera pendengaran sebagai perantara. Jiwa mencipta lagu artinya jiwa menggetar, dan getaran itu mewujudkan lagu. Selanjutnya, getaran yang berwujud lagu itu melalui indera pendengaran mengenai jiwa lain yang merasakan lagu itu. Apabila jiwa yang menerima itu dapat memperhatikan lagu tersebut dengan penuh dan tidak dengan gangguan getaran sendiri, maka dapatlah jiwa itu merasakan rasa lagu itu seperti rasanya si pencipta. Dengan lain perkataan, apabila si penerima dapat mempersatukan diri dengan lagu itu, maka dapatlah ia merasakan lagu itu seperti rasanya si pencipta. Penerima seni suara di dalam keadaan demikian sering disebut mabuk atau fana. Perkataan mabuk di sini tidak berarti jelek. Di dalam keadaan mabuk perasaan, si penerima itu dikuasai oleh rasa lagu itu dan tidak dapat mengendalikan diri. Hal ini dapat dilihat pada anak-anak waktu mendengarkan gamelan yang biasanya untuk menari, lantas mulai menari. Atau waktu anak-anak itu berjalan dan mendengar lagu yang biasanya untuk berbaris, lantas menyesuaikan langkah kakinya dengan lagu itu. Jadi perasaan itu mudah dipengaruhi atau dikuasai oleh lagu-lagu. Apabila orang itu kerap kali dan biasa mendengar salah satu macam lagu, maka menjadi kebiasaanlah perasaan yang selaras dengan lagu itu. Padahal perasaan itu menimbulkan tindakan. Jadi, lagu-lagu itu mempunyai pengaruh mendidik orang. Oleh karena itu, haruslah kita memilih atau mencipta lagu-lagu yang menimbulkan perasaan yang luhur-luhur dan memberantas lagu-lagu yang menimbulkan perasaan yang rendah-rendah. Umpama lagu-lagu yang menimbulkan perasaan asmara yang selanjutnya mungkin merusakkan rasa kesopanan. Itu harus diberantasnya. Jadi, lagu-lagu itu ada yang menimbulkan perasaan luhur dan ada yang menimbulkan perasaan rendah. Lagu-lagu yang menimbulkan perasaan luhur dapat disebut lagu-lagu luhur, yang menimbulkan perasaan rendah dapat disebut lagu-lagu rendah. Lagu-lagu luhur berpengaruh baik bagi orang, dan lagu-lagu rendah berpengaruh tidak baik bagi orang. Jadi lagu-lagu itu bertingkat-tingkat, yaitu rendah, sedang atau biasa, dan luhur. Lagu-lagu rendah ialah lagu-lagu yang menimbulkan perasaan rendah, misalnya perasaan marah atau kemeropok, asmara yang merusak kesopanan, yang sebagainya. Lagu-lagu sedang ialah lagu-lagu yang menimbulkan perasaan biasa, misalnya perasaan gembira, kesusahan, ngelangut, dan sebagainya. Lagu-lagu luhur ialah lagu-lagu yang menimbulkan perasaan luhur, misalnya perasaan bakti pada alam yang agung,
cinta pada alam dan sesama hidup, keinsafan hidup, dan kagum terhadap alam. Di sini kami akan menyatakan perasaan kami hanya tentang lagu-lagu luhur. Lagu-lagu sedang mengenai perasaan biasa, yakni perasaan hidup di dalam panca indera. Sedang lagu-lagu mengenai perasaan luhur, yakni perasaan hidup di luar panca indera. Lagu-lagu sedang kebanyakan terdiri dari banyak wilahan atau nada. Rasanya rame dan krecek. Makin banyak wilahan itu, makin krecek. Itulah kesenangan panca indera atau hidup di dalam panca indera. Makin kurang wilahan itu, makin sunyilah lagu itu untuk hidup panca indera, dan makin mendekati hidup di luar panca indera. Dari sebab itu, lagu-lagu Jawa Pelok lebih disukai oleh panca indera, karena krecek, terdiri dari banyak wilahan, yaitu 7 wilahan. 7 wilahan itu bagi lagu-lagu Jawa yang terbanyak dan oleh karenanya terkrecek. Lagu-lagu Slendro terdiri dari 5 wilahan. Dari sebab itu, lagu-lagu Slendro dirasakan lebih sunyi daripada lagu-lagu Pelok. Lagu-lagu Munggang ialah lagu yang hanya terdiri dari 3 wilahan. Tentu saja lagu-lagu itu lebih sunyi. Di sini terasalah seakan-akan batas perasaan hidup di dalam dan di luar panca indera. Disinilah sering timbul perasaan takut panca indera untuk melanjutkan pendengarannya karena terlalu sunyi. Ada kesulitan, yaitu bahwa lagu-lagu gamelan itu diperkrecek dengan ketuk, kenong, kempul, gong, dan kendang. Oleh karena itu, lagu-lagu sunyi kedengaran tidak sunyi apabila orang dapat mendengar lagu Munggang itu bebas dari ketuk, kenong, dan sebagainya. Maka dapatlah orang itu merasakan rasa lagu yang sunyi itu. Ada lagi lagu gamelan yang terdiri hanya dari 2 wilahan, ialah lagu Kodok Ngorek. Karena dari sunyinya, maka terkejutlah perasaan panca indera itu di dalam mendengarkan lagu itu dan lari terbirit-birit dan ketakutan, karena seolah-olah akan terjun ke dalam alam kemusnahan. Apabila tahan mendengarkan lagu Kodok Ngorek yang sunyi itu, bebas dari ketuk, kenong, dan sebagainya, maka terlepaslah perasaan orang itu dari genggaman panca indera dan dapat merasakan keindahan alam dengan rasa nikmat yang tidak terhingga, tidak dengan gangguan perasaan penderitaan hidup. Apabila kenikmatan itu berkali-kali terjadi, maka tumbuhlah keinsafan hidup. Keinsafan bahwa hidup itu tidak hanya di dalam lingkungan panca indera saja yang sempit itu, akan tetapi lebih luas. Malahan hidup di dalam panca indera ialah sebagian kecil saja dari hidup orang seutuhnya. Itulah salah satu faedah lagu-lagu luhur. Ada lagi lagu gamelan yang terdiri dari 1 wilahan, ialah lagu Gelangsaran atau Sangupati. Karena amat sangat sunyinya, maka lagu itu dapat memberhentikan pekerjaan panca indera. Apabila dapat menderita kesunyian itu, maka terlepaslah perasaan orang itu dari genggaman panca indera dan bersatu dengan alam agung dan merasa baka seperti alam agung. Apabila perasaan itu berkali-kali terjadi di dalam sanubari, maka menjadi dasarlah perasaan itu di dalam hidupnya. Dasar perasaan baka itu menimbulkan perhubungan baik dengan apa saja di dalam alam agung. Artinya dengan dasar perasaan baka itu, maka orang dapat memandang apa-apa dari sudut kebakaan apa-apa itu sendiri. Dari pandangan itu timbullah keinsafan.
bahwa maksud alam agung terlahir dalam apa-apa itu ialah untuk mengembangkan keindahannya. Seluruh dunia, mulai dari dunia kutu-kutu hingga sampai dunia bintang-bintang, diliputi oleh keindahan alam agung. Disitulah tempat kediaman orang-orang baka. Ada dongeng bahwa zaman dahulu di Jawa ada seorang seniman ahli kesusastraan dan lagu-lagu yang mencipta lagu Sangupati. Waktu mencipta, ia terangkat ke angkasa dan bertemu dengan seekor burung huk. Badan burung itu yang separuh masih di dalam telur dan yang separuh sudah ada di luar. Pertemuan seniman dengan burung huk di dalam dongengan itu diperingati di dalam corak kain batik yang bernama Semenhuk. Corak kain itu hingga sekarang masih terdapat. Corak itu mewujudkan seekor anak burung yang badannya separuh di dalam telur. Begitulah cara seniman kita zaman dahulu memberitakan pengalaman perasaannya di dalam seni suara. Tentu saja burung huk itu tidak ditafsiri sebagai benda yang kasat mata. Cara mengungkapkan yang demikian itu banyak terdapat di Jawa. Begitulah corak bangsa kita zaman dahulu di dalam kebudayaan batin, bahagian seni suara, yang selaras dengan seni patungnya yang terdapat di dalam Candi Borobudur dan Prambanan. Patung-patung Siwa, Durga, dan Wisnu di Prambanan, dan Buddha di Borobudur, serta patung-patung di Mendut, roman mukanya menunjukkan perasaan hidup di luar panca indera. Jadi zaman dahulu seni suara dan seni patung kita sama tinggi dan sederajat. Demikian tinggi dan dalamnya kebudayaan batin kita di zaman dahulu. Namun pada zaman penjajahan merosotlah kebudayaan kita, sehingga bekas-bekasnya tinggal sebagai mayat. Untunglah bagi bangsa Indonesia bahwa mayat-mayat itu masih mempunyai kekuatan untuk menimbulkan hasrat membangun kembali apabila ada kesempatan. Kesempatan itu sekarang terbuka. Di zaman merdeka sekarang, timbullah hasrat kita untuk membangun kembali kebudayaan batin kita. Tentu saja wujud yang seperti Borobudur tidak akan terulang lagi, karena wujud kebudayaan batin itu menurut zaman. Padahal zaman abad 20 sekarang ini bangsa-bangsa saling tukar-menukar kebudayaan, maka wujud kebudayaan batin kita tentu akan dipengaruhi oleh luar negeri. Mudah-mudahan sumbangan kami yang seperti anak kecil mempersembahkan gangsir kepada bapaknya, menunjukkan kecakapannya menangkap gangsir, dapat diterima rasanya.